Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga untuk yang sudah. Terima kasih banyak sudah mendukung channel saya ya. Untuk yang mau servis silahkan, tapi untuk yang servis itu harus diperiksa dulu, jadi tidak tahu biayanya berapa sebelum diperiksain. Jadi kalau ada yang nanya itu kadang suka bingung ya, ini kondisi seperti ini servis berapa ya, kadang kan bingung karena misalkan kondisi mati itu penyebabnya bisa macam-macam, jadi nggak bisa nentuin harga sebelum diperiksa kerusakannya apa gitu. Takutnya ngasih harga sekian, oh kemahalan, atau sekian terlalu murah, jadi nggak bisa beli komponennya atau nomboknya besar, jadi ya nggak ketahuan juga kalau sebelum diperiksa itu nggak tahu ya. Oke, untuk kali ini ada double din bawaan mobil yang mereknya Alpine IXEW 400ES. Ini bawaan mobil Suzuki Ignis atau apa ya, kalau nggak salah Ignis Cross atau apalah ya. Yang jelas seperti ini, Alpine mereknya, Alpine buatan Cina, made in-nya Cina. Kondisinya mati total. Yang tidak punya soketnya seperti ini, kondisi soketnya belakangnya. Ini sudah ada tulisannya USB 1, USB 2, HDMI input, pre-out-nya di sini AUX. Cuman ini nggak tahu apa namanya, posisi pin-pinnya berapa, di mana ya. Ini kamera belakang, antena radio. Untuk soketnya seperti ini, soket setrumnya untuk Alpine ini ya, posisinya seperti ini. Alpine seri apalah, seri berapa itu. Bagian bawahnya seperti ini ungu ya, paling pinggir ungu. Oke, langsung dites saja karena belum dites. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba periksa di setrum 5 volt di USB, karena USB nya di belakang, harus cari sambungan dulu. Jadi ini ada kabel bawaannya, USB dan HDMI untuk belakangnya ya. Sudah dicolok, sekarang ukur di sininya tidak ada sama sekali, tidak keluar setrum 5 volt USB. Langsung saja dibongkar kalau gini ya. Nah, inilah dia dalamnya seperti ini. Sudah tidak menggunakan kaset, ini sudah tidak ada disknya karena ini rapat ya, emang tidak ada, udah ketahuan dari depannya. Tapi bukan Android, seperti Android tapi bukan Android. Nah, ini IC chipsetnya ada di dalam sini. Seperti biasa kalau yang servis, mau nyervis, belajar servis itu sebelum periksain setrum ya diperhatikan dulu komponen-komponen ada yang terbakar atau tidak. Kalau ada yang terbakar harus diganti terlebih dahulu sebelum pemeriksaan setrum-setrum yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk yang mau belajar, yang bagi pemula seperti itu,
Harus dipahami dulu bagian-bagian regulator di mana, bagian program di mana, bagian chipset di mana, bagian radio dan lain-lain, bagian suara juga. Untuk seperti ini biasanya kalau ada tandanya IC ARM itu biasanya IC program atau MCU-nya. Bagian bawahnya seperti ini ada regulator. Jadi misalnya untuk pemula yang tidak tahu ini IC apa itu dicari datasheetnya, nanti ada bahasa Inggris ya, itu bisa diterjemahkan di Google. Jadi tidak harus selalu kita bertanya ke tukang servis misalnya ya, oh ini bagian apa, ini IC untuk apa, atau IC suara itu sebelah mana ya, itu kan kita bisa dicari tahu menggunakan datasheet. Jadi IC tersebut itu fungsinya untuk apa, misalnya seperti ini dicari datasheetnya J apa 2347 itu dicari di Google datasheet 2347, kalau nggak salah 2367A, nanti keluar di situ kegunaannya untuk apa, biasanya untuk regulator atau penurun tegangan seperti itu. Dan IC-IC yang lainnya itu biasanya ada datasheetnya di Google ya, kecuali yang Cina asli produk Cina atau keluaran dari Cina itu biasanya susah datasheet IC-nya. Misal seperti modul Bluetooth gitu kan, IC-nya itu jarang sekali, datasheetnya itu jarang. Nah karena ini mati total, yang harus diperiksain adalah setrum-setrumnya. Ini diperhatikan tidak ada yang terbakar. Kalau mau lebih jelasnya ya mendingan ini diangkat dulu ya, tapi ya kalau saya nggak perlu sih, karena dari sini sudah terlihat. Jadi kalau tidak terlihat saya gunakan senter juga. Dan saya juga menggunakan pembesar seperti ini, jadi lebih mudah melihat komponen yang kecil-kecil. Kayak gini kan jadi gede-gede kelihatannya. Tapi kalau yang masih muda gitu kan, nah, matanya masih jeli lah, untuk melihat yang kecil-kecil itu masih gampang. Tapi kalau yang sudah berumur seperti saya ya seperti inilah, biar lebih jelasnya. Atau ada yang juga pakai kacamata, cuman kalau pakai kacamata itu saya belum mau atau tidak mau. Nah seperti ini banyak komponen kecil-kecil, ada resistor yang ukurannya 0, ini harus diukur, diperiksain dulu. Nah karena ini mati total, saya akan periksain setrum-setrumnya, bagian apa yang hilang. Soalnya setiap nyarbis itu bisa beda-beda yang rusaknya. Misalnya kerusakannya sama mati total itu tidak harus sama persis kayak yang video saya buat ya, itu bisa juga bagian lain yang tidak sama dengan di video saya itu yang mati atau yang rusak. Jadi kalau nyarbis yang jelas harus diperiksain satu persatu setrum-setrumnya, harus diperhatikan juga bagian-bagian apa gitu, jadi nanti ketahuan setrum yang kebagian apa yang hilang seperti itu kan. Jadi tidak harus seperti di video saya, misalnya ini mati nanti kena apa yang matinya IC apa atau apanya, itu tidak selalu sama. Yang jelas kalau regulator itu ya, kalau kayak gini itu pasti IC regulator kayak gini, kakinya 3, terus seperti ini. Kalau dekatnya ada dioda, ada kapasitor gede, terus ada filter juga kadang, itu biasanya IC regulator ya. Jadi diperiksain di daerah situ, karena ini tidak ada keterangan voltase di sini, tidak ada keterangan jalur voltasenya di sebelah mana gitu, tidak ada. Jadi hanya titik-titik dan tulisan-tulisan komponen R berapa, C berapa, seperti itu aja. Nah yang perlu diketahui juga, kalau pemeriksaan utama pertama itu setrum dari ini aja, dari soket yang kabel kuning dan kabel merah itu diurutkan, apa setrumnya sudah masuk ke dalam atau belum, karena kadang hanya kendor di soketnya juga bisa mati.
Nah, jadi setelah pemeriksaan ini sepertinya IC programnya belum menyala atau tidak teraliri setrum. Saya curiga di IC regulator ini, transistor regulator ini kaki 3, kaki tengahnya input 12 volt. Ini sudah saya cabut setrumnya, cuman tadi diukur 12 volt di kaki tengah. Di kaki nomor 3 nya itu tadi 2 volt ya, kaki nomor satunya ground biasanya. Saya lihat dulu nomornya M5350B, berarti regulator dari 12 ke 50B, 5 volt biasanya ya. Nah, yang dekat elko ini ya. Yang ini nih, ini kaki tengahnya 12 volt, ada kaki nomor 3 biasanya output, kaki nomor satunya ini ground. Kalau tidak yakin bisa diukur menggunakan AVO yang mode bip atau buzzer. Kalau yang di sini ini tengahnya belum ada setrum, tengahnya input sama ini nomor 1 ke ground jalurnya, nomor 3 kelihatan seperti output. Dan di sini di IC EEPROM atau memori untuk program ini di kakinya tidak ada setrum. Biasanya kan ada setrum ya, setiap IC EEPROM ini pasti ada setrumnya. Biasanya kalau enggak 3 volt ya 5 volt atau 2,5 volt. Kalau yang lain-lain di sini regulator ini masih ada setrumnya semua nih. Di sini ada 12 volt. Jadi saya curiga di yang K3 transistor 3 kaki ini nomornya M53 berapa tadi, 5350B kalau nggak salah ya. Jadi sepertinya ini regulator 5 volt untuk IC ini MCU nya atau program. Saya akan coba ganti saja langsung menggunakan regulator yang sama atau mirip. Di sini saya ada cabutan, nomornya 7550 strip 1, 7550 strip 1. Kalau yang bawaannya berapa tadi? M5350B, M5350B sepertinya 5 volt juga ya. Langsung ganti dulu soalnya tidak keluar outputnya, tidak ada nomor 3 itu output, nomor 3 nya output. Kaki tengah sudah jelas input kalau yang regulator seperti ini. Tapi kadang ada yang seri berapa itu terbalik, nomor satunya output, nomor 2 nya atau tengahnya itu ground, nomor 3 nya input. Ada yang seperti itu ya, jangan salah, harus dilihat datasheetnya kalau yang masih belajar. Ini tidak kelihatan ini nyoldernya, nggak apa-apa lah ya. Yang ini yang akan saya cabut. Kalau yang ini terlihat masih bagus dan nomornya juga berapa tadi, 5333B. Kalau yang satunya ya 533B, berarti kalau diganti dengan yang kayak gini, ini tadi 7550 strip 1, berarti kalau yang satunya bisa diganti dengan 7533. Biasanya ada juga yang seperti itu yang sama kakinya. Nah, jadi karena terbiasa menggunakan solder biasa ini, biarpun sudah nempel saya suka
ditambahin pakai solder biasa ya, jadi kayak yang kurang puas gitu. Sudah diganti, tinggal dites, mudah-mudahan langsung hidup, atau IC MCU nya yang konslet atau ininya yang rusak. Nah, ini hasil cabutannya agak keras juga, dicabut pakai solder uap M5350B. Buang aja lah. Kaki tengah 12 volt, kaki nomor 3 harusnya 5 volt. Udah nyala ini ya, 5 volt, 3. Tadi ini cuman 0,2 berapa gitu, nomor satunya ground. Ini harusnya keluar juga. Nah, kaki tengahnya 5,4, nomor 3 nya 3 volt. Di sini tadi 12 volt 10. Oh, yang ini 12. Iya, masih normal. Ini sudah menyala malahan. Nah, seperti ini. Kita lihat menyalanya seperti apa. Coba lepas lagi setrumnya. Ada gambar Suzuki. Ya, benar ada Suzuki. Untuk Alpine seperti ini ya, peringatan mengendarai mobil, jangan menyetel musik. Layar sentuh masih bagus. Oh, enter ya. Bekasnya udah banyak banget yang dikonekin ke sini. Sekarang USB tidak ada device, coba sekalian ukur setrum di USB apakah keluar 5 volt. Nah, sudah keluar 5,14 volt. Kasih USB, langsung loading. Cuman ini filenya video kayaknya, di sini nggak keputar mungkin. Oh, keputar, ini bisa MP4 malah. Misalnya video dari downloadan langsung kan MP4 ya, tapi langsung terputar di sini. Biasanya tip-tip begini harus dirubah dulu formatnya baru keluar videonya. Kalau MP4 langsung tidak mau terbaca, tapi ini sudah terbaca langsung. Di menunya hanya seperti ini, tidak ada yang lain. Ini bagian tikon kalau disentuh seperti ini ya. Bluetooth ada, radio ada, USB. Di untuk Alpine IXE W400ES, jadi kerusakan mati hanya regulator untuk IC MCU atau IC program yang mati. Ini 5 volt. 7805 juga ada tapi beda kakinya ya. Nah, ini saya gantinya dengan 7550 tadi ya. Inputnya kaki tengah, outputnya nomor 3, nomor satunya ground. Kalau 78L05 kadang ada juga bentuknya seperti ini, mirip, cuman itu kaki nomor 3 input, kaki tengahnya ground, kaki nomor 1 output 5 volt seperti itu. Oke, jadi untuk kerusakan Alpine ini
hanya karena IC ini mati. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share juga untuk yang belum. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Aduh, jadi untuk yang mau belajar servis seperti itu ya, terutama itu ukur setrum dari kabel kuning dan kabel merah, karena itu kabel setrum utama dari luar ke dalam PCB. Coba saya miringkan dulu. Di sini. Jadi kadang hanya dari soket ini kendor bisa mati atau mati-mati. Jadi diukurnya di kaki soketnya di sini ya. Dan diurutkan. Yang jelas itu yang kabel merah dan kuning itu yang harus utama masuk ke dalam sini, karena kabel merah ini untuk saklar menghidupkan tip, sedangkan kabel kuningnya ini untuk setrum utamanya. Jadi setrum yang gede atau yang hidup terus atau yang masuk terus ke dalam bot ini itu yang warna kuning. Tapi kalau yang merah ini cuman menghidupin tip, berarti untuk menghidupkan IC program atau menghidupkan regulator IC program itu dari kaki dari kabel yang merah ini ya, kabel ACC namanya. Jadi kadang ada juga yang kabel ACC ini tembusnya ke IC ini, chipsetnya atau MPEG-nya, baru si MPEG ini mengeluarkan switch atau pin IO nya mengeluarkan tegangan untuk menghidupkan saklar si regulator MCU. Kadang ada yang seperti itu, tapi kalau ini kelihatannya langsung ke kaki atau ke transistor yang menghidupkan apa tadi ya, menghidupkan setrum 5 volt buat MCU ya, si merah ini, si ACC nya ke sini. Jadi soalnya tadi kan kaki tengahnya ada terus ya, atau inputnya tuh ada terus. Biasanya kalau inputnya ada terus itu dari kabel merah ini langsung ke kaki yang nomor 2 yang regulator kecil tadi. Nah di sini, tapi ya tidak langsung, tetap melewati beberapa komponen kecil-kecil seperti kapasitor, dioda, seperti itu ya. Yang jelas itu harus diurut jalurnya kalau yang misalnya susah. Jadi intinya kalau tip mobil itu yang harus hidup pertama ya kebanyakannya ya MCU nya dulu. IC MCU ini harus hidup, karena MCU ini istilahnya seperti saklar. Jadi kaki-kakinya itu seperti saklar. Jadi kalau udah hidup dia mengeluarkan setrum kecil, tapi untuk menghidupkan IC yang lain gitu. Gampangannya seperti itu. Tapi kan dia IC MCU itu butuh software atau ada firmware-nya, bisa diinstal. Perintah-perintah itu yang dimasukkan ke dalam IC EEPROM ini. Baru IC EEPROM ini menyimpan perintah-perintah itu, disalurkan ke IC MCU untuk menghidupkan setiap kaki-kakinya seperti itu. Jadi ini karena sudah hidup ya sudah, tinggal dites suara, ini ada suaranya atau tidak. Nanti kalau dites suara itu kadang kena blokir YouTube, jadi saya jarang mengetes suaranya ya. Jadi yang penting sudah hidup saja. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.